Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Apalagi ini subuh yang terakhir di bulan Ramadan. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Maka kalau di akhir-akhir Ramadan ini kita berusaha untuk meningkatkan amal, minimal sholat berjamaahnya kita jaga sampai waktu asar. Insyaallah ini subuh, zuhur, tinggal asar. Maghrib itu sudah lebaran, takbiran. Nah itu malam takbiran itu malam yang mustajabah, karena ada 5 malam yang kalau orang doa itu akan diijabah oleh Allah. Itu malam 2 hari raya, yang pertama Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi banyak orang yang ditipu oleh setan. Kenapa? Pada malam hari raya kebanyakan orang sibuk persiapan buat lebaran. Yang di rumah bikin masak-masak, bikin kue, masang gorden, masang, pokoknya rumah ditata. Ya, padahal itu malam-malam yang sangat mustajabah. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat malam pertama di awal bulan Rajab. Dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Ini 5 malam yang mustajabah, ini jangan disia-siakan, insyaallah ya. Orang yang malam takbiran dia berzikir, berdoa, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah di saat hati-hati orang pada lalai. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu luas. 1 bulan penuh di bulan Ramadan, andaikan kita ini masih banyak kekurangannya, masih dikasih kesempatan, itu malam takbiran. Malam takbiran juga nggak ada kesempatan, malah molor sumpah. Masih ada kesempatan lagi, yaitu puasa di bulan Syawal. Puasa bulan Syawal juga masih aja kebablasan. Masih ada kesempatan lagi, yaitu puasa Zulhijjah. Masih juga nggak bisa. Terus itulah rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah kepada umat ini selalu diberi keistimewaan-keistimewaan yang dulu tidak pernah diberikan oleh umat-umat terdahulu. Hanya saja kitanya yang kurang mensyukuri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan adalah khususkan hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini sebagai umat Rasulullah seharusnya bangga karena kita memiliki bulan Ramadan. Apalagi di penghujung Ramadan barokahnya tambah banyak. Andaikan dari awal Ramadan sampai kemarin belum pernah
berbagi. Nah ini ujung-ujungnya nih, walaupun hanya sedekah bala-bala, insya Allah maghrib itu ya berlomba-lomba lah, insya Allah ya, bawa takjil itu berlomba-lomba, karena itu di ujung-ujungnya mudah-mudahan ya dengan di akhir Ramadan yang barokahnya tambah banyak, kita berbagi, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tuh melihat akhirnya. Andaikan awal Ramadan sampai kemarin tuh pelit gitu, sumpah pelit, tapi di akhir Ramadan kalau dia berbagi, maka yang 28 hari atau 29 hari yang pelit itu maka tertutupi oleh 1 hari yang berbagi. Nah, ini dari awal Ramadan sampai kemarin amalannya lemah, ngantuan ya, pokoknya zikir pun ya berat, baca Quran berat, tapi di akhir-akhir Ramadan kita semangat, maka dihitunglah yang lemah itu ditulis oleh Allah orang yang semangat dalam bulan Ramadan. Maka nanti asar itu ya itu finishnya ya, asar itu finishnya, maka pada asar sampai menjelang maghrib itu kita banyak doa. Itulah puncak-puncaknya keberkahan di bulan Ramadan. Orang itu sedih nangis itu ya ketika Ramadan itu mau pergi, yaitu di ujung-ujungnya ya. Tapi ya sebagian orang, ada orang itu ya Ramadan pergi ya biasa aja, betul nggak? Nah kalau kita nih sedih atau biasa? Asli sedih, pura-pura sedih. Kalau asli sedih itu ya, nah, sedih nggak dapat door prize, sedih nggak keluar nomor undian, apalagi ya yang itikafnya full 10 hari, datang awal, pas diundi nomor nggak keluar. Tapi nggak apa-apa ya, karena orang itu bisa beribadah bukan melihat hasilnya. Hasil itu adalah siapa? Pemberian Allah. Tapi yang kita lihat itu ridhonya Allah. Insyaallah ya. Pokoknya kalau Allah sudah ikut andil, tidak ada kata mustahil. Mungkin dengan cara lain lah kita mendapatkan rezeki. Apalagi bulan April nih, bulan April kita banyak doa, karena orang-orang para kiai-kiai sepuh dulu itu kalau bulan April itu rezekinya lancar, biasanya bulan setelahnya itu sampai setahun akan lancar. Nah minimal ya kita nih dapat zakat. Dapat zakat. Yang penting bulan April tuh duit nggak sampai kosong plong gitu ya. Apalagi ibu-ibu kan ya bulan April itu biasanya panen ya. Ibu-ibu dapat dari anak, dari cucu kan itu. Ya mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maqalatus sadisata asrata, nasihat yang ke-16. An Abi Sulaiman Darani, yaitu dari Abu Sulaiman Ad-Darani yang nama aslinya Abdurrahman ibnu Atiyah radhiyallahu anhu. Wa Darona, lafad Darona itu qaryatun, nama kampung, min qura Damasqa, yaitu kampung yang ada di Damaskus. Kampung Damaskus itu tahu di mana? Hah? Di Garut. Damaskus. Apa? Suriah. Damaskus. Ya, Pak Hede benar juga itu. Oh, berarti cerdas.
Beliau mengatakan ya, beliau mata masana khamsa asrata wa mi'ata ini beliau meninggal pada tahun 2015 Hijriah. Tahun 200 Hijriah itu memang itu munculnya ulama-ulama hebat ya. Baru ditinggal oleh Nabi 215 tahun. Sepeninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala fil munajah, bahwasanya Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu berdoa di dalam munajahnya ma'allahi ta'ala, yaitu doa kepada Allah. Apa yang didoakan? Beliau doa 3 perkara. Ya, doanya 3 perkara. Ya, ini dihafal silakan, nggak dihafal juga nggak apa-apa. Kok kapok? Ini ilmu nih, ilmu, jangan kapok. Siapa tahu ada door prize lagi. Jadi ada 3 kalimat yang diucapkan oleh Abi Sulaiman radhiyallahu. Ilahi ya Allah, la in talabtani bi janbi la atlubunnaka bi afwika. Ya Allah, jika engkau menuntut akan dosa-dosaku, la atlubunnaka bi afwika, maka aku juga akan menuntut engkau dengan ampunanmu. Nah ini ulama-ulama itu hebat-hebat, namanya itu apa ya, ya sastra ya, dalam bahasa itu pinter berdoa seperti Abu Nawas ya. Abu Nawas tuh ya pinter dalam doa. Ya Allah, aku ini nggak pantas mewarisi surga Firdaus, tapi aku juga nggak kuat kalau dimasukkan ke neraka jahanam. Lalu mintanya apa? Ya artinya yang mintanya maksa untuk masuk surga. Ini pinter dalam doa. Seperti Abi Sulaiman yang beliau ucapkan, Ilahi wahai Tuhanku, la in talabtani bi janbi, jika engkau menuntutku sebab dosa-dosaku, la atlubunnaka bi afika, maka aku akan menuntutmu dengan ampunanmu. Li'anna maghfirataka awsa'u minad dunubi, karena sesungguhnya ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Masya Allah. Jadi sebanyak apapun dosa seorang hamba yang pernah dilakukannya, walaupun seluas bumi, setinggi langit, selama dia minta ampun kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka pasti dosanya akan diampuni oleh Allah. Karena sebesar apapun dosa manusia atau seorang hamba, itu rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas. Ini harapan supaya manusia jangan sampai kecil hati. Walaupun banyak dosa, ini masih ada harapan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Karena kalau manusia tidak ada yang berbuat maksiat, justru semuanya akan dibinasakan oleh Allah. Kenapa semuanya justru akan dibinasakan? Karena sifatnya Allah Al-Ghafur itu jadi nggak ada. Sifat Allah Al-Ghafur Maha Pengampun, maknanya ketika seorang hamba itu berbuat dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan Allah pun sangat bergembira ketika seorang hamba bermaksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah. Ya Allah tuh senang. Ya, walaupun ya ada orang tuh bawaannya tuh maksiat tobat, maksiat tobat. Yang namanya manusia, ya manusiawi, sudah tobat ya Allah, pokoknya kapok saya ini nggak akan melakukan lagi. Ya, jangan sampai saya ini ngintip lagi sumpah. Ya, apa MSTJ?
Ya, sholat terus maksiat jalan. Ya nggak apa-apa. Ya, daripada sudah maksiat nggak sholat. Yang penting di hati itu jangan sampai meremehkan agama. Ada orang tuh memang bawaan tuh ya ibadah tapi masih senang maksiat, itu ada. Ya tapi dengan dia itu bertobat kepada Allah, akhirnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Begitu diampuni meninggal dunia. Nah, ini ya, yang penting orang tuh ada keinginan untuk bertobat kepada Allah. Yang kedua, wala in talabtani bil bukhli, jika engkau wahai Allah menuntutku karena sifat bakhilku. Sifat bakhil kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa bakhil itu memang udah fitrahnya manusia, bawaan sejak kecil, sejak lahir itu memang bawaan. Ya, dipinjam mobil-mobilannya nggak boleh, dipinta makanannya nggak boleh, itu bawaan. Tapi begitu dia dewasa, setelah mendengarkan hadis tentang pentingnya dermawan, langsung berubah. Itu namanya pelit tapi tidak dituruti. Tapi kalau pelit yang dituruti sampai tua juga pelit, kemarin sudah dijelaskan sangat pelitnya, bukan hanya untuk orang lain, untuk keluarganya pun hanya untuk dipaksa makan nasi sama garam karena ada keinginan ingin beli motor ninja. Akhirnya motor ninjanya tercapai, anak istrinya sakit karena kurang gizi, dibawa rumah sakit nggak sembuh, ya harta habis, terpaksa motor ninjanya dijual. Itulah banget pelit membawa kehancuran. Yang bawa kehancuran tuh pelit yang terlalu pelit. Ya, kalau pelit itu memang fitrah seorang manusia. Tapi yang penting jangan dituruti. Kalau memang kecil itu ya wajar anak-anak itu. Ya, tapi jangan sampai ketika dewasa itu terlalu dituruti sifat pelit itu. Berusaha kita untuk berubah menjadi dermawan. Nah, maka Abi Sulaiman ini Abu radhiyallahu bila doa, ya Allah, jika engkau menuntutku bil bukhli karena sifat bakhilku, artinya biman il wajibi aw man isaili mimma fadula indi, yaitu menahan dari menunaikan kewajiban atau tidak memberikan orang yang minta-minta dari harta yang lebih dari yang aku miliki. Punya harta lebih tapi ada orang minta-minta enggak ngasih. Ini sifat manusia tuh ya memang kalau orang yang minta sekali dua kali itu kan kadang kita masih memberi ya. Tapi kalau udah terus-terusan minta itu manusiawi, betul enggak? Jarang lah orang tuh sampai 100 kali minta tetap dikasih, betul nggak? Itu manusiawi. Ya, tapi jangan sampai dituruti banget ya, dilihat dulu, memberikan pelajaran. Ya, kalau ini kok sekiranya memang nggak bisa kerja, ya kita kasih nggak apa-apa. Ya, kita kasih nggak apa-apa. Kecuali ini kok badan kuat dia bisa kerja, kok minta, ya sekali dua kali masih kasih, tapi kalau sudah keseringan dinasihati. Seperti baginda Nabi, ketika ada seorang sahabat minta kepada Nabi, Nabi enggak langsung bilang kamu kok minta, enggak, dikasih dulu, kemudian minta deh. Nabi langsung bilang sesungguhnya harta itu nikmat, harta itu nikmat. Orang yang mengambil dengan qanaah maka akan barokah. Artinya apa? Ya, orang itu jangan sampai sifatnya itu meminta. Kalau bisa memberi. Tapi Nabi tetap memberi. Ini memberikan pelajaran bagi kita.
Ya kalau bisa itu ya kita itu sifatnya memberi. Kalaupun ada orang minta, jangan bakhil kayak Nabi, tetap walaupun nasihati ngasih. Kalau kita kan nasihati nggak ngasih, kamu kok minta terus, belum badanmu masih sehat, boyok kerja, ya sananya lu nggak kasih duit. Coba kalau udah diomongin kasih dulu, betul nggak? Kasih dulu, udah sana kerjalah. Nah, itu baru benar. Ini sudah diomongin nggak dikasih. Ya itulah ujian bagi orang yang memiliki harta sama dengan orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu ya risiko banyak orang bertanya. Ya apalagi kalau seorang ustadz yang dianggap paling alim itu HP itu penuh pertanyaan. Jam 10 malam orang tanya, jam 12 malam orang tanya, jam 1 malam orang tanya. Namanya juga orang ahli ilmu. Ya, kalau ingin tidak mau ditanya, ya jadi orang biasa, betul nggak? Kalau kita nggak mau banyak ditanya orang, jadilah orang biasa. Kalau kita jadi orang biasa, mana ada orang mau nanya, betul nggak? Ya orang, karena Pak Nanang itu bukan ahli ilmu, siapa yang mau tanya sama Pak Nanang? Nah, nanya alamat, bener, ya? Nanya urut. Tapi kalau nak ilmu kan enggak. Tapi orang ahli ilmu itu mesti, ya, memang udah harus siap. Mau jam berapa tanya. Kadang kan yang nanya orangnya itu lagi. Masya Allah, enggak dijawab, enggak enak. Ada tulisan dulu Assalamualaikum, ya kan, dibuka enggak ya? Takutnya Assalamualaikum Ustadz mau transfer, ya kan? Yang kelihatannya kan assalamnya, dibuka enggak ya? Pas dibuka, tanya, dibuka, dijawab, panjang lagi jawabannya, ya, jawabannya panjang. Itu resiko. Jadi orang ahli ilmu ya harus siap menjawab pertanyaan orang. Jangan bilang, loh kamu kan sudah nanya, masa nanya lagi. Jangan. Kalau kamu tidak mau ditanya orang, jangan menjadi ahli ilmu. Sama dengan orang yang banyak duit. Ya, orang banyak duit itu kan sering didatangin orang, betul nggak? Jam 1 nelpon, Pak, tolong Pak bantu saya. Pagi-pagi pada datang depan rumah sudah minta bantuan. Kan kamu sudah dikasih. Ya itu memang resiko jadi orang kaya. Betul nggak? Kalau kamu tidak ingin diminta banyak orang, jadilah orang miskin. Betul nggak? Jadi orang miskin. Maka orang tidak banyak yang minta-minta kepada kamu. Jadi resiko jadi ahli ilmu banyak orang bertanya, resiko jadi orang kaya banyak orang yang minta. Ya walaupun ya yang minta orangnya itu lagi, tapi resiko karena kita jadi orang kaya. Pilih mana? Jadi orang miskin, nggak ada orang minta-minta, jadi orang kaya tapi banyak orang minta-minta. Pilih mana? Ya kan mesti kita akan milih menjadi orang kaya, banyak orang minta. Walaupun banyak orang minta, itu rezeki kita nggak berkurang, betul nggak? Cuman namanya sifat manusiawi, itu ada rasa khawatir kalau hartanya akan habis, padahal enggak. Coba, itulah sifat bakhilnya manusia. Jadi kalau kita ini memang ya nggak mau diminta, orang SMS nggak dibales, SMS kadang nggak dibales. Wah dilihat dulu sampai SMS ini, ya. Wah takut ini minta bantuan nih, ya. Ya kalau memang nggak mau balas, ya udah jadi pedagang biasa, jadi orang biasa. Nanti aman itu, nggak ada orang yang minta. Resiko jadi orang kaya ya seperti itu. Banyak yang SMS, banyak yang datang, ya kalau ketemu yang minta, itu resiko jadi orang kaya. Tapi perlu diketahui walaupun kita selalu memberi kepada orang yang minta-minta, harta kita tidak akan berkurang karena kaya itu sudah ketentuan Allah. Sama halnya dengan orang ahli ilmu.
Kalau tidak ingin banyak orang bertanya, jadilah orang biasa, sehingga orang nggak banyak bertanya dengan kita. Makanya Nabi Musa alaihissalam saking capeknya banyak orang bertanya, doa kepada Allah, ya Allah, saya ingin istirahat dulu. Saking capeknya, saya ingin istirahat dulu, ya, ingin istirahat dulu, sehingga orang-orang itu tidak ada yang bertanya lagi, dikabulkan oleh Allah. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ternyata jadi orang nganggur tuh nggak enak. Ya, nggak ada orang bertanya tuh nggak enak. Jadi nikmatnya ilmu ketika ada orang tanya kita jawab. Nikmatnya orang punya harta ketika ada orang minta kita ngasih. Jadi puncak kenikmatan orang yang memiliki harta ketika dia bisa berbagi. Itulah nikmatnya harta. Nikmatnya ilmu juga seperti itu. Ketika ada orang bertanya kita jawab, itulah nikmatnya memiliki ilmu. Masya Allah. Jadi jangan pelit, insya Allah ya. Apalagi seorang ulama ini kan justru dalam hadis yang akan masuk neraka ulama dulu, bukan orang awam, bukan orang kaya, ulama dulu. Ya, karena banyak ulama-ulama yang menyembunyikan ilmunya. Kalau nggak dibayar ya nggak ngasih jawaban. Transfer dulu, baru dijawab. Ya, naudzubillah. Yang terakhir doanya Abi Sulaiman radhiyallahu, yaitu yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang tadi yang kedua, wala in talabtani bi bukhli la atlubunnaka bisakhaika. Jika engkau menuntutku karena sifat bakhilku, maka aku akan menuntutmu dengan kedermawananmu. Masya Allah. Ya, pemurahnya Allah pasti kan, Allah itu maha pemurah. Kalau engkau nuntut aku sebab aku ini punya sifat bakhil, aku juga akan menuntut engkau ya Allah karena engkau maha pemurah. Yang ketiga, wala in adkhaltani annar la akhbartu la ahlan nar bi anni uhibbuka. Jika engkau memasukkan aku ke dalam neraka, la akhbartu ahlan nar, maka aku akan memberikan kabar kepada penduduk ahli neraka bi anni uhibbuka, bahwa sesungguhnya aku mencintaimu ya Allah. Jadi andaikan aku ini dimasukkan ke dalam neraka, maka aku akan berteriak-teriak kepada seluruh penduduk ahli neraka kalau aku tuh mencintai Allah. Nah, ini pintar dalam doanya. Ini apa ya namanya, maksa. Ya, karena berharap ampunan Allah. Jadi kalau memang engkau memasukkan aku ke dalam neraka, aku akan berteriak-teriak memberikan berita kepada seluruh penduduk ahli neraka kalau aku tuh mencintai Allah. Ya, orang seperti ini akhirnya nggak dimasukkan ke dalam neraka. Nanti teriak-teriak dia. Ya, kalau aku tuh mencintai Allah, aku nih cinta kepada Allah. Ya, nah ini pintar dalam doa. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipakai kan. Kita selepas sholat sunnah atau di malam hari, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku. Kan gitu ya. Pokoknya maksa. Ya, maksa karena itu maha pemurah. Allah itu maha pengampun. Inilah ya seorang hamba, ini kewajibannya hanya berdoa kepada Allah. Artinya apa? Kalau seorang hamba itu dimudahkan berdoa kepada Allah, maknanya Allah akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan pada dirinya. Itu aja. Jadi bukan berarti orang itu harus melihat hasil. Saya sudah doa 10 akhir Ramadan, kok nama nggak keluar di undian. Ya,
padahal sudah niat dari rumah berangkat, ya Allah mudah-mudahan undian keluar nanti. Ya, ditunggu-tunggu, pas tadi malam hati sudah berdebar-debar, ternyata yang 500.000 yang enggak full. Itu namanya rezeki, ya namanya rezeki. Jadi jangan lihat hasil, jangan lihat hasil. Kita bisa disibukkan oleh Allah dalam kebaikan, itulah anugerah yang lebih besar daripada harta itu sendiri. Ya, namanya nikmat harta itu nikmat yang kecil, nikmat dunia itu nikmat yang kecil, nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Kita bisa dimudahkan oleh Allah, bisa sholat berjamaah, itulah nikmat yang besar. Bisa duduk dalam ta'lim, itulah nikmat yang besar. Ada orang nomornya keluar ketika undian, tapi nggak duduk dalam taklim, maka kita yang bisa duduk dalam taklim, alhamdulillah, ini anugerah yang paling besar daripada uang. Tapi ya gimana Pak Ustadz, saya butuh duit mau, ya butuh duit, ya gimana? Ya kalau pahala, insya Allah dapat pahala, tapi kan pengen cash, Kalau pengen cash ya tunggu nanti Ramadan, tunggu Ramadan tahun. Insya Allah ya. Ya kalau masih hidup, kalau nggak hidup, ya kalau nggak hidup ya berarti kan ketemu Neng Bidadari. Ya, di mana susahnya orang beriman? Gak ada kan? Jadi kalau nggak bulan tahun ini ya mungkin tahun depan. Kalau tahun depan nggak kesampaian, yang penting sudah masuk surga. Wah itu lebih daripada undian itu, dapat Neng Bidadari kok. Insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.